Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi hari Minggu di hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Oke, video kali ini saham Demas ya atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 3 di mana ternyata labanya turun teman-teman ya untuk 9 bulan pertama di tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, seperti bisa teman-teman lihat di tabel IPS ini teman-teman, di mana di kuartal 1, 2, 3 totalnya 12 ya IPS-nya. Lebih kecil dibandingkan dengan periode Januari sampai September tahun lalu ya, di mana total IPS-nya dibulatkan 16 ya. Coba kita lihat dari laporan keuangannya teman-teman ya. Nah, ini dia di laporan keuangan di elemen pendapatan usaha untuk kuartal 3 ini totalnya 983 miliar rupiah, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,2 triliun rupiah ya. Sedangkan beban pokoknya masih turun, termasuk oke ya, bebannya turun. Namun secara laba kotor dia masih minus dibandingkan dengan tahun kemarin ya, atau menurun ya. Tadinya 881 miliar menjadi 677 miliar ya, penurunan laba kotornya. Sehingga kita langsung saja ke laba totalnya ya, laba total atau jumlah laba atau rugi komprehensifnya sampai dengan kuartal 3 ini yaitu 608 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 768 ya, jadi turun ya. Karena ada penurunan pendapatan usaha tadi teman-teman ya, jadi ada penjualan kafling lahan yang turun dibandingkan dengan tahun lalu teman-teman. Seperti kita tahu core bisnis atau bisnis utama dari Pura Delta Lestari atau Delta Mas adalah bidang properti, terutama pendapatan terbesarnya adalah dari penjualan lahan, dan utamanya sebesar 70% lebih adalah dari lahan untuk kawasan industri ya teman-teman ya. Nah, laba per saham dasarnya atau earning per share ya atau EPS tadi seperti kita lihat di tabel di awal, untuk 9 bulan pertama di 2023 ini 12,6 ya angka tepatnya, lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 15,93. Nah, ini seputar laba dari Demas ya. Jadi sayang sekali labanya menurun ya teman-teman ya. Kurang lebih ini bisa dipastikan akan berdampak pada besaran dividen yang nantinya akan diterima ya di Desember. Sebentar lagi, 2 bulan lagi akan ada dividen interim biasanya ya, dan kemudian nanti di bulan Mei atau Juni untuk dividen finalnya. Nah, ini teman-teman, dividennya untuk tahun kemarin dengan nominal dividen 25 per lembar sahamnya, maka dividen yieldnya sebesar 14,6% ya. Dan jika penghasilan tahun ini diproyeksikan seperti di tabel tersebut sebesar 17 ya, maka kurang lebih 10% ya untuk dividen yieldnya untuk Demas ya, dividen yield total ya, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, secara pergerakan harga seperti ini teman-teman, sempat naik tinggi di tahun 2019 sebelum akhirnya turun dalam dan kembali naik di 2021 ya. Kemudian ada fluktuasi sampai dengan akhir 2021. Sebelum akhirnya di 2022 sampai dengan sekarang cenderung berada di bawah harga 200 ya. Terendahnya di kisaran 150 harganya, dan tertinggi masih di bawah 200, hanya di 180-an. Laba perusahaan dari tahun ke tahun, laba tertinggi memang di tahun 2019 ya, sejalan dengan harga sahamnya yang tinggi di tahun tersebut ya, dan di tahun 2020. Namun kemudian turun dan ada sedikit peningkatan di 2022.
Untuk valuasinya, dividen yieldnya dengan harga sahamnya 171 dan dividen tahun kemarin Rp25 per lembarnya ya, maka dividen yieldnya 14,62%. Nah, kalau proyeksi tahun ini ya, tahun buku 2023 dengan EPS yang diramalkan 17, maka hanya sekitar 10% nanti teman-teman untuk dividen yield dari Demas ya. Kecuali di kuartal 4 atau di 4 bulan di akhir tahun ini bisa mencatatkan, di 3 bulan terakhir 2023 ini bisa mencatatkan kinerja yang sangat bagus ya, sehingga EPS-nya bisa lebih dari 17, bahkan bisa melebihi tahun kemarin 25 ya. Walaupun rasanya akan sulit kalau melebihi capaian dari tahun kemarin. PBV-nya 1,4, PI rasionya 10 kali, kemudian hutangnya masih sangat kecil 15% ya, DER-nya. Untuk ROE dan profit margin ini masih sangat oke teman-teman. Nah, lalu dari price performance di sepanjang September dan Oktober lebih banyak turun ya harga saham Demas ya, hanya 4 kali mengalami penguatan atau hijau, dan selain itu cenderung lebih banyak harganya stagnan bahkan turun ya. Jadi secara kumulatif dalam 1 bulan terakhir minus 2,29%. Namun dari awal tahun dia ada peningkatan 7,5%. Secara valuasi kalau kita menggunakan metode PE band ya, atau harga rata-rata atau PI rasio rata-rata dalam 3 tahun terakhir kita bandingkan dengan PI rasio saat ini. PI rasio rata-rata 3 tahun terakhir adalah 8,4 kali dibandingkan dengan PI rasio saat ini 7,79 kali, maka masih terhitung sedikit murah ya harga sahamnya untuk saat ini, yaitu 7,79 dibandingkan 8,4. Atau coba kita hitung dari angka ini, kita lihat current EPS-nya 21,95 ya yang TTM ya, 21,95 nanti kita pakai sebagai angka pengali dari PE band tadi ya. Oke. Nah, ini dia harga wajarnya dari perkalian current EPS kita kalikan dengan rata-rata EPS 3 tahun terakhir ya 8,44, maka hasilnya harga wajarnya di 185 teman-teman untuk harga wajar dari saham Demas ini ya. Ini masih di atas harga saat ini yaitu 171, jadi masih sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga wajarnya secara rata-rata 3 tahun terakhir. 188,258. Kalau kita hitung, misalkan kita kurangkan dari harga sahamnya saat ini ya 171 dibagi dengan harga saham saat ini, maka ada selisih sebesar 8,3%. Artinya ini potensi yang bisa kita dapatkan secara capital gain ya, berdasarkan selisih dari harga saat ini 171 dengan harga wajarnya di 185. Ada potensi kenaikan atau potensi profit 8,3% teman-teman secara capital gain. Sementara sekali lagi saya sampaikan untuk dividend yield-nya dengan proyeksi EPS totalnya hanya mencapai 17 dengan harga saat ini 171, maka dividend yield-nya hanya di sekitar 10% ya. Masih sangat besar sebetulnya, masih termasuk dividen yang jumbo ya 10%. Bayangkan misalkan kita menaruh uang atau membeli saham Demas ini sebanyak 100 juta rupiah, kita akan dapat dividen yield 10% ya, dengan perhitungan yang tidak terlalu agresif terhadap proyeksi EPS-nya. Maka 10% tersebut dividend yield-nya sama dengan 10 juta rupiah ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, hanya beli dan tunggu saja sampai dengan tanggal pembayaran dividennya yang masih sangat worth it dari segi return atau pengembalian sebuah investasi ya. Oke, sementara untuk analisis dari Demas ini, beberapa analis profesional merekomendasikan untuk buy ya. Bahkan mereka menargetkan harga di atas 200 ya, tepatnya di 212.
Nah, ini pemberitaan dari media terbaru dari emitennews.com ya, salah satunya tentang kinerja laba bersih dari Demas yang memang turun ya, seperti tadi kita ulas di awal video dari laporan keuangan kuartal 3. Laba bersih turun 608 miliar atau mencatatkan laba bersih 608 miliar atau turun 20% dibandingkan tahun lalu 700-an miliar ya. Sehingga EPS-nya 12,6 dibandingkan tahun sebelumnya 15,9. Oke, sama dengan perhitungan tadi teman-teman. Lalu tentang pengembangan atau prospek penjualan ke depan ya. Nah, ini untuk prospek ke depan diinformasikan dari manajemen perusahaan bahwa permintaan lahan industri dari sektor data center masih cukup besar. Permintaan lahan industri sebesar 90 hektar, di mana 30-35%-nya merupakan permintaan dari sektor data center. Dan juga ada informasi tentang adanya mall baru ya, yaitu Ion Mall di Delta Mas yang akan beroperasi awal tahun 2024 yang tentunya akan menjadi daya tarik baru ya bagi sektor komersil maupun sektor huniannya ya. Dan ini sedikit catatan teman-teman di paragraf paling bawah bahwa marketing salesnya 1,3 T dan terjadi backlog penjualan. Backlog penjualan diakui sebagai pendapatan usaha setelah serah terima lahan dengan pelanggan. Artinya ada beberapa deal atau perikatan jual beli ya yang belum terjadi serah terima lahan, artinya belum dicatatkan sebagai penjualan. Jadi di sisa kuartal nanti di akhir tahun 2024 diharapkan backlog tersebut akan terrealisasi serah terimanya dan dapat dibukukan menjadi pendapatan usaha di tahun ini ya. Jadi ada peluang untuk pencatatan pendapatan yang lebih besar di kuartal 4 ini menurut informasi dari manajemen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu pembahasan saham untuk kinerja terbaru dari Demas atau Delta Mas dan juga proyeksi dividennya untuk tahun buku 2023 ini ya, dengan kondisi penurunan laba bersih mereka serta prospek kedepannya seperti apa, juga tentang penilaian harga wajar dan juga berapa besar potensi profit yang bisa didapat dari sisi capital gain jika kita membeli harga saham Delta Mas di harga saat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.